Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan Hari Raya Idul Fitri begitu dinanti-nantikan oleh jutaan muslim di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Bahkan umat Islam di Nusantara ini dalam menyambut hari kemenangan setelah sebulan puasa begitu berbunga-bunga. Dalam menyambut Idul Fitri kali ini, berikut kami sajikan 10 fakta menarik seputar Idul Fitri di Indonesia. Namun sebelumnya, boleh dong kamu klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu mengetahui update video terbaru dari channel ini. Dan hitung-hitung kamu membantu channel ini agar bisa lebih memberi info bermanfaat kepada banyak orang. Arus mudik. Arus mudik ini adalah arus orang-orang yang pulang dari kota-kota besar menuju kampung halaman atau tempat asalnya. Jutaan orang tenggelam di terminal, stasiun, bandara, dan khususnya di jalan raya. Mulai dari H-7 Idul Fitri, arus kendaraan biasanya padat merayap dan tak sedikit memakan korban. Mereka rela dan mau berjuang dalam kemacetan demi untuk bertemu keluarga. Arus seperti ini akan terjadi lagi ketika mereka kembali ke kota untuk melanjutkan mimpi dan meraih asa. Takbiran. Di dalam Idul Fitri, takbiran atau melantunkan takbir berulang-ulang adalah hal yang paling menakjubkan. Suara lantunan takbiran inilah yang membuat orang tak kuasa berada di luar kampungnya atau tak bersama keluarga. Kadang, takbiran diadakan keliling kampung dengan oncor dan alat musik tradisional. Dengan iringan tabuhan beduk yang khas, takbiran di malam Idul Fitri begitu mengharukan dan mampu mengendaraikan air mata. Bagi yang ada di tanah perantauan, bersiap-siaplah untuk tersayat hatinya dan berlinang air matanya mendengar lantunan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Update status di media sosial. Untuk tradisi atau fakta unik dan menarik Lebaran Idul Fitri di Indonesia yang satu ini sih baru mulai terjadi di era digitalisasi. Generasi milenial menganggap tidak lengkap rasanya jika tidak membagikan kebahagiaan saat Lebaran Idul Fitri dengan orang lain. Karenanya, banyak dari mereka memilih untuk membagikan momen berharga tersebut di media sosial mereka. Hal ini mereka lakukan melalui berbagai cara, seperti update status, mengunggah foto bersama keluarga, hingga memposting video momen berkumpul bersama keluarga dengan berbagai hashtag. Faktanya, update status di media sosial ini juga telah menjadi tradisi di masyarakat modern dan digital saat ini. Karenanya tidak heran jika hari raya tiba, sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan Pinterest akan dipenuhi berbagai macam postingan terkait Lebaran. Suara petasan. Petasan ini juga disebut mercon atau long di beberapa daerah. Ada yang terbuat dari kertas, ada juga dari karbit atau bambu atau bumbung. Suaranya seperti bom atau meriam. Di tahun 90-an, di mana petasan masih bebas, semarak Idul Fitri begitu terasa. Gelegar dan gemuruh suara bersaut-sautan di mana-mana. Sayang, seiring larangan dari otoritas karena efek sampingnya yang membahayakan, petasan kini jarang terdengar. Lebih disayangkan lagi, petasan dilarang tetapi tidak untuk produk-produk tertentu seperti kembang api yang sepertinya produk impor. Di hari Idul Fitri, suara petasan di Indonesia adalah sebuah tradisi, sejarah, dan legenda yang sungguh sayang untuk dilewatkan. THR. Kepanjangannya adalah tunjangan hari raya.
THR biasanya diberikan oleh pengusaha kepada buruh, politisi kepada konstituennya, pejabat kepada bawahannya, atau pimpinan kepada para pendukungnya. THR bisa berupa uang, sembako, atau hal-hal lain yang sekiranya menunjukkan simpati dan cinta untuk menghadapi hari bahagia. Terkhusus bagi anak-anak, THR berupa salam tempel. Hal inilah yang membuat orang berduyun-duyun menukarkan uang receh untuk diberikan kepada anak-anak kecil yang tak kenal lelah silaturahmi kesana sini merajut tali persaudaraan. Sidang Isbat. Sidang Isbat adalah sidang penetapan awal Syawal. Hal ini menarik karena di Indonesia seringkali berbeda-beda dalam penetapannya dan terkerucut pada dua organisasi massa Islam, yaitu NU dan Muhammadiyah. Perbedaannya adalah karena keduanya relatif beda dalam memakai standar penetapannya. NU cenderung menggunakan metode melihat bulan atau ru'yatul hilal, sedangkan Muhammadiyah menggunakan perhitungan atau hisab. Kadang, Idul Fitri di Indonesia terjadi 2 kali, bahkan lebih jika dengan ormas Islam lain. Kadang pula serentak. Meski demikian, patut disyukuri karena di bawah akar rumput tetap akur, tak ada bentrokan. Jika bersama alhamdulillah, jika beda juga alhamdulillah. Cukup disyukuri saja. Pakaian baru. Itulah lirik lagu yang dinyanyikan oleh Dea Ananda dan ngehits di era 90-an. Memang, setelah berpuasa selama sebulan, dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah diampuni dosanya bagi yang melakukannya dengan takwa. Untuk itu, menyambut hari baru, alangkah eloknya sholat Id dengan pakaian baru sebagai persembahan kepada Sang Pencipta. Meski demikian, hal ini tak diharuskan karena hakikatnya Idul Fitri bukanlah bagi orang yang berbaju baru, tetapi bagi orang yang ketaatannya kepada Allah kian bertambah. So, jika tak beli pakaian baru, toh masih ada stok lama kan? Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang... Ketupat opor. Tak lengkap bicara tradisi dan budaya Indonesia tanpa bicara kuliner. Untuk urusan teknologi, kita masih kalah dengan Jepang dan Cina. Tapi tidak untuk urusan makanan. Di sini, semua makanan ada, termasuk tradisi di hari Fitri, yaitu ketupat dan opor ayam. Ketupat adalah nasi lembut yang dimasak menggunakan janur kuning, sedangkan opor ayam adalah masakan ayam dengan santan, bumbu, dan rempah-rempah khas yang kaya rasa sehingga maknyus di lidah. Bagi sebagian muslim tanah air, tak lengkap melewatkan Idul Fitri tanpa kehadiran ketupat dan opor ayam terhidang di meja makan. Halal bihalal. Memiliki arti kembali suci, Hari Raya Idul Fitri juga menjadi momen yang tepat untuk saling memaafkan satu sama lain atas segala kesalahan yang telah dilakukan. Ucapan mohon maaf lahir dan batin kerap diucapkan di hari Lebaran. Di hari yang suci ini, keikhlasan untuk memaafkan kesalahan tentu dibutuhkan untuk kembali memulai sebuah hubungan dengan hati yang suci. Pertanyaan misterius. Terakhir nih, suasana Idul Fitri atau banyak yang menyebut hari Lebaran adalah suasana kehangatan kumpul keluarga. Dalam forum itu, berbagai hal dibicarakan, mulai dari bertanya kabar, pekerjaan, sampai hal-hal sepele. Bagi anak yang sudah berumur, baik cowok maupun cewek,
Apalagi yang jomblo harus siap-siap berbesar hati menghadapi pertanyaan aneh dan sulit. Berdasarkan lembaga survei asal-asalan, ada satu pertanyaan yang paling sulit dan misterius bagi para kaula muda, yaitu kapan nikah? Nah, itulah tadi fakta menarik seputar perayaan Idul Fitri di Indonesia. Jika kamu suka video ini, please klik like dan subscribe. Dan jangan lupa share video ini agar teman-teman atau orang-orang sekitar kamu juga mengetahui informasi yang bermanfaat. Dukung terus channel Yopo ya. Dan sampai jumpa.